ini agak sejuk ini. Halo Pak Dhani, selamat sore, selamat siang kan? Selamat sore. Wes, Bisa apa didengar kabar ini? Pak Dhani? Makin berat suara. Lagi makan. Oke, silakan. Kedengaran. Ya, tadi kan pembicaraan ada beberapa poin ya, ada 4 ini. Tapi yang poin pertama itu tentang dialog antara Pak Bombom dengan Uniripa. Saya sangat apresiasi lah ya kan terhadap apa yang disampaikan baik Pak Bombom maupun Uniripa karena itu dialog. Saya tidak pernah menyalahkan Pak Bombom karena dialog bukan dialog atau diskusi itu beda dengan debat. Makanya Pak Bombom yang disampaikan itu benar. Jadi tidak ada hujatan, tidak bicara kalah menang. Kita hanya menyampaikan sesuai dengan pemikiran kita. Kan begitu. Tapi kalau ada teman-teman mohon maaf ya, di teman-teman di kekristenan ada yang mengatakan bom begono begini, saya kurang sependapat juga. Mohon maaf, walaupun saya orang Islam ya. Kenapa? Ini bukan debat tapi dialog, diskusi. Jadi diskusi beda dengan debat yang mencoba memojokkan orang. Siapa menang, siapa kalah. Bukan begitu. Saya yakin Pak Bomo itu kan orang pendeta. Seorang pendeta bukan bicara menang kalah, tetapi bagaimana menyampaikan poin ataupun menyampaikan suatu kebenaran itu bisa diterima oleh hati nurani. Makanya Pak Bombom, baik Uniripa dan Pak Bombom itu diskusinya sangat menarik sebenarnya. Tetapi bagi polemikus, bagi Islamfobia itu memang tidak menarik. Saya yakin itu tidak menarik. Itu bagi Islamfobia ataupun Kristenfobia. Sama saja lah, Islamfobia atau Kristenfobia tidak menarik. Tetapi bagi orang yang berpikir itu menarik gitu. Bisa dibahas, itu yang pertama. Yang kedua, tadi ada bicara sebentar tentang Pak, satu dulu. Oke. Nomor 1 dulu, aku tanggapi sebentar. Memang kami tidak ada, aku pun dari tadi tidak ada bilang kalah menang. Cuman yang kukatakan di situ bahwa awal mereka ini membuat kesepakatan waktu segala macam. Tapi pada akhirnya dilanggar juga dan mulai panas-panasan. Dimulai dengan Uniripa yang memframing Pak Bob tidak tahu isi Bible. Dan dia bilang, saya lebih pandai dari Anda. Maka Pak Bom bilang, kamu siap saya tanya mengenai Bible. Dia enggak siap ya. Dan kemudian akhirnya Pak Bom juga terpancing emosi dan mengatakan, wah Ripa mulai emosi, akan begitu. Cuman yang ku komentari di sini, Pak Bom tidak tahu bahwa Uniripa ini kebiasaannya adalah memandang sesuatu dari sudut dia. Dia tidak terima dari sudut Bom. Pan Bom kan udah aku bilang, dia menjelaskan dengan baik apa ini dan itu. Cuman Rifa ini tidak mau. Dia harus sesuai dari sudut pandang dia. Mana di situ bahwa Yesus begini-gini macamnya. Dan satu kekeliruan Unirifa, sudah saya jelas. Dia mengatakan, mana ada Yesus yang ada Elohim, Adonai, baru Yahweh, Jehovah Ripa, Jehovah Rapa, segala macam. Lah Allah juga enggak ada kan. Itu saya bahas tadi Pak. Jadi kita tidak mengatakan di sini kalah menang lah. Ya suka mengatakan kalah menang itu ya biasalah netizen yang kan ini dianggap sebagai entertain Pak ya. Silakan yang kedua. Ya, yang kedua ada disinggung, ini sebenarnya termasuk intromizo aja ya, tentang sunat. Saya kadang-kadang berpikir, ini nyata ya, karena di daerah saya kan ada orang hutan, ada kera ya. Kera saja alat kelaminnya tidak kulup loh. Nah, orang yang tidak sunat lebih parah daripada kera. Karena kulup, nah, begitu loh. Orang hutan, kera, yang saya pandang ya, dengan mata kepala saya sendiri, itu tidak kulup loh. Ini ada manusia yang kulup lebih parah daripada kera. Daripada orang kedua. Nah, iya. Ya, yang kedua aku tanggapi ya. Terima kasih Pak Dhani sudah mengakui bahwa
Kera saja tidak kulub. Berarti Pak Dhani dan golongannya golongan kera. Ya terima kasih. Kami tidak bisa menghalangi niat Pak Dhani menyamakan Pak Dhani golongan kera. Setingkat kera. Kalau kami tidak ada kami katakan kami lebih hina dari kera, nggak ada. Tapi pengakuan Pak Dhani itu membuat Pak Dhani semakin yakin bahwa Pak Dhani adalah kera. Golongan kera ya. Ya terserah Pak Dhani. Kalau Pak Dhani merasa dia seperti kera, kami nggak bisa menghalangi. Kalau Pak Dhani mau mengatakan semua orang yang disunat jadi seperti kera, kami pun tidak bisa menghalangi. Itu yang kedua. Silakan yang ketiga. Boleh saya tanggapi Bang Rudi, yang framingnya Bang Rudi? Loh, sebentar. Saya tidak framing. Pak Dhani yang membilang bahwa saya melihat kera itu kulubnya nggak ada. Kan begitu. Sama dengan orang bersunat tadi kan, orang nggak bersunat berarti lebih hina. Ya silakan. Pak Dhani mau menyadarkan dengan kera karena tidak berkulub, kami nggak bisa cegah. Jangan ditanggapi, langsung aja yang ketiga. Oke. Karena yang ada ketiga, saya situ. Ya, yang ketiga, Isa dan Yesus yang disinggung oleh teman-teman tadi. Makanya saya teringat lagu, dulu kamu disayang, sekarang ditendang. Dulu orang Kristen di Indonesia menyebutnya Isa alaihissalam tahun 1912. Disayang-sayang. Ya kan? Pada tahun sekarang ditendang-tendang. Aneh enggak? Itu yang ketiga. Aneh atau tidak? Dulu disayang-sayang Isa Al-Masih, Isa Al-Masih. Di dalam apa buktinya? Bukti di dalam Alkitab tahun 1912. Dan di bawah tahun 70-an. Disayang-sayang Nabi Isa alaihissalam, Isa alaihissalam, Isa alaihissalam. Sekarang ditendang-tendang. Begitukah cara berpikirnya? Normalkah manusia seperti itu? Terima kasih. Coba yang ketiga, ini ada yang keempat. Tunggu yang ketiga dulu Pak Dhani, satu-satu. Kita santai ya. Ya. Yang ketiga, dulu orang Kristen banyak menyebut nama Isa. Jangankan dulu Pak. Sekarang pun ada namanya gereja Isa Al-Masih. Kan begitu. Dan di Arab pun namanya Isa. Di Bible bahasa Arab. Kami tidak pernah menendang-nendang Isa. Gak pernah. Kalau tahun 1912 EYDE belum ada. Dan penafsir waktu itu adalah Abdullah bin Abdul Qadir Munshi. Kalau nggak salah aku orang Melayu. Sehingga tafsirnya harus begitu. Sampai tahun 1928 pun ada itu kitabnya. Bahkan saya pernah baca yang kitab tahun 60-an juga masih ada Isa. Ya. Dan pada saat itu kita kan belum bisa membaca dua kitab ini secara utuh. Sehingga orang-orang zaman itu tidak seperti zaman sekarang. Setelah ada zaman internet dibuka, ternyata Isa tidak sama dengan Yesus. Ketidaksamanya di mana? Mulai dari siapa orang tuanya, asal usulnya, matinya, bangkitnya, dan sebagainya. Jadi tidak bisa lagi kita samakan. Karena alam keterbukaan itu sudah terbuka, sehingga orang Kristen bisa baca Quran, orang Muslim bisa membaca Bible. Kan begitu. Ya kita harus legowo. Kecuali Isa yang di dalam Bible, Isa yang di dalam Bible bahasa Arab, Yesus yang di dalam Bible bahasa Arab dikatakan Isa. Dan di situ dijelaskan bahwa Isa itu sama persis dengan Bible yang kami pegang. Itu tak masalah bahwa Isa yang dimaksud sama. Tetapi kalau di Bible-nya bahasa Arab, Isanya berbeda dengan yang kami anut, kami juga menolak. Tapi karena sama, lahir di Bethlehem, anak dari Yusuf dan Maria, disalib, mati dan dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga, berarti sama Pak. Kami mengakui Isa yang di dalam Bible bahasa Arab. Tetapi Isa yang di dalam Al-Quran, maaf saja kami nggak bisa akui Pak. Yang tidak kami akui itu adalah Isa yang di dalam Al-Quran bukan Yesus Pak. Tetapi Isa yang di dalam Bible bahasa Arab, kami akui itu adalah Yesus. Terima kasih. Silakan yang keempat. Ya, yang keempat ya. Tapi sebelum keempat saya katakan sekali lagi. Isa dan Yesus itu oknum yang sama, tapi ceritanya berbeda. Itu saja yang penegasannya. Penegasan saya, Isa dan Yesus adalah sama,
ceritanya yang dibeda-bedakan oleh manusia. Oke, yang keempat, yang namanya Tuhan menciptakan makhluk yang bernama manusia pasti memiliki aturan hukum yang diberlakukan. Sama juga dengan negara Republik Indonesia. Bisa berdiri negara Republik Indonesia ini, setelah berdirinya maka dicetuskanlah, dibuatlah hukum dan aturan. Maka itu suatu gambaran pemikiran manusia. Kalau Allah menciptakan manusia di muka bumi ini pasti memiliki aturan hukum yang berlaku, yang diberlakukan untuk kehidupan sosial kemasyarakatan. Maka satu-satunya, sekali lagi, satu-satunya agama yang di muka bumi ini yang memiliki hukum aturan yang jelas, yang memiliki pengadilan agama, atau di dalam luar negeri namanya pengadilan syariah, maka hanya Islam. Kalau di dalam ajaran buatan manusia pasti tidak memiliki aturan itu. Kenapa? Dia tidak akan memiliki aturan, misalnya agama Anda, agama Kristen. Tidak ada pengadilan agama Kristen di muka bumi ini. 3 tahun yang lalu sudah saya sampaikan. 3 tahun yang lalu saya katakan, tidak ada pengadilan agama Kristen ataupun agama yang lain, kecuali pengadilan agama Islam. Kenapa? Karena ada produk hukum. Karena setiap Allah ciptakan makhluknya di muka bumi ini pasti dibarengi dengan produk hukum. Indonesia bisa berdiri dibarengi, diiringi dengan produk hukum, dengan adanya undang-undang dasar. Nah, inilah menandakan ajaran yang mana dari manusia dan mana ajaran dari Tuhan. Kalau manusia sudah tidak memiliki kesadaran ini, kita mau bilang apa lagi? Seberapa kuat manusia untuk menutupi yang ada dalam dirinya tentang kebenaran itu. Seberapa kuat dogma, doktrin yang menghantui, yang menyelimuti dirinya sehingga melupakan ini. Luar biasa manusia, luar biasa iblis untuk menutupi kebenaran ini. Sehingga mereka melupakan ini. Produk hukumnya mana? Maka tidak ada pengadilan agama lain kecuali agama Islam yang datangnya dari Sang Pencipta alam semesta, dibarengi dengan hukum yang diciptakan, yang dibuat oleh Sang Pencipta, sebagaimana negara Republik Indonesia bisa berdiri dibarengi dengan hukum yang diberlakukan. Kalau tidak ada hukum yang diberlakukan, nonsen itu buatan manusia. Apa buatan Tuhan? Pasti itu buatan manusia. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dani, karena sudah dibilangnya terima kasih berarti sudah 4 pertanyaan. Saya jawab terlebih dahulu. Pak Dani mengatakan yang membeda-bedakan itu adalah manusia antara Isa dan Yesus. Tidak. Justru yang membedakan itu adalah Allah SWT dan Bapa di sorga. Bapa di sorga di dalam Injil yang ada di dalam Bible mengatakan bahwa Yesus itu adalah keturunan Maria dan sebelum lahir Maria dinikahi Yusuf. Sementara Allah SWT berkata bahwa Maryam itu melahirkan sendiri tanpa suami. Jadi yang membeda-bedakan itu bukan manusia, tetapi 2 Tuhan dengan 2 konsep yang berbeda. Kalau Pak Dani mengatakan yang membeda-bedakan itu adalah manusia, artinya apakah yang di Quran itu manusia? Kan tidak. Bahwa itu adalah Tuhan yang membedakan. Di dalam Bible dikatakan Yesus mati salib, diturunkan dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit dari orang mati. Sementara di kitab Basiledes, di Al-Quran dikatakan bahwa Nabi Isa itu tidak mati dan tidak disalibkan, tetapi diganti dengan yang diserupakan. Bukan manusia yang membuat perbedaan itu, kecuali Bapak bandingkan dengan kitab Basiledes. Basiledes tulisan manusia, di mana Basiledes mengatakan Yesus tidak disalib, tetapi yang disalib yang diserupakan. Yang diserupakan itu bernama Simon dari Kirene. Nah, itu baru manusia. Kalau ini 2 kitab suci, ini baru Tuhan lawan Tuhan. Jadi sudah berbeda Isa dengan Yesus. Tetapi kalau Isa di dalam Bible, bahasa Arab,
Yang mana dikatakan dia anak Maria dan Yusuf, yang mana dikatakan dia disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga, itu adalah Yesus. Ini pelajaran bagi semua orang, baik Islam maupun Kristen. Paham ya? Oke. Sekarang pertanyaannya yang keempat. Mengapa di dalam dunia ini tidak ada pengadilan agama Kristen? Tidak ada pengadilan agama Yahudi. Tunggu dulu. Kalau zaman dahulu pengadilan agama Yahudi ada. Salah satu produk pengadilan agama Yahudi adalah Yesus. Yesus dibawa ke mahkamah agama kan. Itulah produknya. Sehingga apa yang terjadi? Terjadilah yang namanya pengadilan manusia. Bukan pengadilan Tuhan. Berarti agama ini apa? Kalau sampai agama mengadili, artinya dia harus berdasarkan ayat-ayat yang di dalam kitab suci. Tetapi faktanya, ketika saya mendengar orang bercerai di pengadilan agama Islam, ayat kitab suci mana yang dibawa? Saya nggak tahu. Hukum agamanya menjatuhkan pidana, misalnya pidana penjara 2 tahun berdasarkan surah ini, ayat sekian. Mana ada? Itu semua produk manusia. Hanya dengan dia membuat tameng, judulnya Pengadilan Agama Islam. Yang kedua, saya bisa katakan, kenapa mesti ada pengadilan agama? Karena orang beragama ini sering bermasalah. Sehingga harus dibuat pengadilan khusus untuk orang agama ini. Karena orang-orang ini bermasalah semua. Sering melanggar-langgar hukum. Kan begitu. Pemikiran saya. Kenapa orang Kristen tidak membuat pengadilan? Karena orang Kristen tidak mau melanggar agamanya. Sedikit. Kan begitu. Ketiga. Kenapa tidak ada pengadilan agama Kristen? Karena Yesus sudah mengatakan. Penghakiman itu hakku. Hakmu, urusanmu, ikutlah aku. Orang Kristen tidak mau menghakimi berdasarkan agama. Tapi menghakimi berdasarkan undang-undang dunia, produk undang-undang Indonesia pun dari POC. Yang mana kalian selalu mengatakan POC ini gospel 3G itu ya. Glory dan satu lagi apa? Gold. Berarti produk yang ada di Indonesia produk Kristen. Apakah begitu? Kan tidak. Kami bersyukur tidak ada pengadilan agama Kristen. Jikalau ada pengadilan agama Kristen, boleh ku pastikan setiap detik ada perceraian orang Kristen. Bahkan banyak dia akan hidup seperti ayam. Disahkan pengadilan agama, berarti Tuhan mengizinkan perceraian. Tidak. Kenapa pengadilan Kristen tidak ada untuk mengurusi perceraian? Karena jelas-jelas di dalam Maleakhi dikatakan Tuhan benci perceraian. Maleakhi 2 ayat 14 dan seterusnya. Apa yang dipersatukan dalam nama Tuhan tidak bisa diceraikan manusia. Jadi kalau kami bercerai, sekalipun ke pengadilan bukan ke agama. Karena kalau dibawa ke pengadilan agama, artinya Tuhan yang menjatuhkan hukuman. Sementara Tuhan tidak menginginkan perceraian. Paham enggak? Yang berikutnya. Kenapa hukum agama Arab tidak diterapkan di Indonesia? Padahal Indonesia mayoritas Islam. Kenapa enggak hukum Arab itu diterapkan saja atau hukum Islam? Karena koruptor itu semua pasti dipenggal lehernya itu karena korupsi. Berapa juta orang, berapa ratus ribu orang yang mau dipenggal. Semua pembunuh yang dipenjara langsung dipotong kepalanya itu semua. Ternyata hukum itu tidak cocok diterapkan di Indonesia. Manusia saja menolak. Jadi apa mau kita bilang? Jangan karena ada hukum itu, wah maka ini betul-betul dari Tuhan. Tidak. Hukum itu baca ayat 1 pasal 1 apa? Buka hukum agama itu. Cari di Quran mana ayatnya itu. Ada enggak? Enggak ada. Menjatuhkan vonis hukuman. Tataran hukumannya juga untuk aturan manusia. Misalnya 2 bulan, 3 bulan bagi harta ini segala macam.
Hukum Tuhannya di mana? Saya belum temukan. Kalaupun ada oke, 1, 2. Kalau di Arab ya betul. Siapa mencuri potong tangan, selesai, ada ayatnya. Siapa berzina dirajam sampai mati, ada ayatnya. Baru betul-betul hukum agama. Tapi faktanya, berapa banyak negara Islam, Malaysia, semua Brunei, dan lain-lainnya, atau negara-negara Oki. Kenapa mereka menolak hukum itu banyakan? Hanya berlaku di Arab saja, Afghanistan. Ya, pikirkanlah sendiri ya. Kalau kami berbangga, pengadilan agama Kristen tidak ada. Karena kalau ada itu, maka Matius 19 ayat 6 sia-sia. Sekian dan terima kasih ya Pak Dani, terima kasih. Oke Pak Moti, selamat sore, silakan tancap gas. Salam. Wah, tadi pembicaraan mengenai Pak Dani itu seru juga ya. Cuma saya anggap itu mengada-ada. Gini, sebenarnya saya juga pernah belajar mengenai hukum ya. Pertanyaannya waktu itu, coba Anda tahu awal mula hukum itu datang dari, itu udah dari agama Kristen. Dari agama Kristen, dari mana? Tadi saya menyebut agama itu Indonesia, ya berarti agamanya Kristen. Padahal nggak begitu ya. Sangat betul, kita tidak menghakimi manusia. Karena itu hakku. Loh, sekarang siapa bilang orang-orang agama Kristen itu tidak menjalankan hukumnya dia? Mereka jalankan. Banyak sekali mereka yang kalau bisa nggak mencuri, memfitnah. Kan ada hukum itu, tetapi hukum itu mengatakan aku yang punya hak untuk menghakimi, menghukum. Ada, saya bilang enggak. Banyak orang-orang Kristen tidak berani bercerai, khususnya Katolik, nggak boleh bercerai. Saya bilang enggak. Cuma di sebuah negara, hukum itu adalah hukum yang ada di negara itu. Tidak pakai pemrograman dong. Ya gimana? Cuma mengenai Isa, juga saya sudah dengar juga mengenai Isa oleh Bambang Nursena. Bagus ya mengatakan. Dia tidak mengatakan bahwa Isa tidak ada, Isa ada. Memang dari segi itu, Isa itu ada. Saya setuju sekali dengan tadi mengatakan, Isanya Al-Qur'an, Isanya Alkitab berbeda. Betul. Oh, kamu kenal dengan Rudy Yohanes? Oh, tahu saya. Rumahnya di Surabaya. Dia lahir di rumah sakit Bethesda di Jogja. Loh, bukan. Oh, benar. Rudy Yohanes itu rumahnya di Riau. Nah, jadi mana yang benar nih? Oke, saya kenal dia begini. Persis sama mirip-mirip itu kan. Oke, jadi mereka mengatakan bahwa itu Isanya adalah sama Yesus, itu mereka. Terserah mereka mau bilang Yesus itu Isa terserah. Bukan urusan kita. Mengenai diskusi tadi juga itu siapa tadi itu, apa tadi saya lupa tadi dia mengenai nomor 1. Memang saya paling suka sekali orang-orang mereka itu ya. Matius 1 nomor 3. Saya mengatakan ya kita hormatilah. Ya mereka nggak akan menghormati kita. Tapi sebaliknya, karena mereka ketawa-ketawa kan, ngetawa-ngetawa kita, Yesus pakai kolor itu ini. Mereka kemarin saya lupa di Denmark siapa yang dibakar Alkitab. Kenapa negara Indonesia jadi kebakaran jenggot? Ada orang di sana kemarin itu si Agustan kentuti Alkitab, nggak ada ya orang kami ngomongnya. Malah saya ketawa, saya tunjukkan ini YouTube-nya si Agustan itu mengentuti itu, saya ketawa, ada aja. Padahal kalau mau, kami bisa bilang gini, kita ya, mampus loh, telan tuh. Dia kan sekarang kena azab ceritanya. Itu dia sekarang sudah sakit. Tapi tidak, Allah itu bukan preman. Allah juga bukan Santa Claus. Santa Claus kan setiap tanggal 25 pagi anak-anak kecil nakal tidak nakal dapat hadiah. Allah tidak begitu. Allah juga bukan preman, salah, babat, pukul. Oh tidak. Allah sangat terkasih kok gitu. Cuma ya itulah memang mereka. Terus satu lagi, diskusi sama debat. Kalau Le mengatakan itu sama, saya tidak setuju. Kita berbeda. Kalau Le mengatakan debat, cuma Le kan belum menanggapi. Diskusi itu kan mencari sesuatu untuk akan ada kesepakatan bersama. Diskusi, kita diskusi dulu deh. Gimana nih? Gini. Wah, jangan itu begini aja lah. Nah, itu kalau debat, ya perbedaan ini dipertahankan oleh perbedaan orang ini. Jadi diskusi dia mengatakan tadi diskusi dua gini, terus dengan mengenai bom dengan Udirifa tadi malam itu, saya geli. Dia ngotot dengan
dengan Korea terus ngomong terus. Nah, di sini perbedaannya si sang debater dengan Pak Bom Bom. Pak Bom Bom udah ketawa-ketawa, dia sikat aja orang tuh nggak tahu, hampir mirip-mirip dengan Pauzang. Dia sikat orang itu kan kapok ya, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa. Dia sikat dengar, kau bisa gini, dengar, dia ngomong terus, dengar, kamu dengar, kamu dengar, gitu terus ya si Bom Bom. Saya geli waktu denger itu. Memang iya, dia katakan angkat tongkat ini, dia tidak suruh pukul kok, tapi dia ngotot. Lalu mengatakan paling suka tuh ini si antara Nandar dengan siapa tuh si Dini. Jangan kejang, lain kejang kan mereka kok. Buktinya bahwa kita tidak kejang. Di Amerika saja, di Eropa saja tidak ada orang agama siapapun menghina Kristen lalu atau menghina Yesus lalu di pengadilan. Mereka kok. Di penjara. Mereka ada joke. Jadi sedikit saya menyimpang. Ada joke, ada di pesawat terbang pramugari mengatakan, saudara-saudara penumpang, di sini ada Yesus Kristus. Silakan kamu mau bertanya kepada dia. Datang orang dari Rusia. Saya mau semua orang-orang yang kapitalis dibunuh. Ya. Lalu datang orang dari Eropa, Amerika Barat. Saya mau komunisme dihapusin mau kamu. Dia bunuh semua orangnya. Ya, katanya. Kata orang Israel, dia tanya. Itu permintaan mereka tadi itu dikabul nggak? Ya, kalau gitu saya nggak ada pertanyaan. Udah. Nah, harusnya marah loh. Kok Tuhan Yesus ada di pesawat terbang, terus ada pernyataan kenapa pastor mobilnya Mercedes? Ya kan dia dulu waktu di dunia dia kan tidak hidup duniawi. Ya pantas kalau kamu kan pendeta kan kawin, jadi mobilnya cukuplah Toyota Kijang, kamu juga Kiai cukup begitu. Lewat semua. Naik mobil Ferrari Sport. Yes. Itu saudaranya Tuhan. Wah, orang-orang Israel kan ini apa? Nah, nggak marah kita kok. Kapan kita marah? Nggak marah-marah. Kejang. Siapa yang kejang-kejang? Itu apalagi Nanda. Kalah. Kemarin Zuma dengan edit segala macam. Kalah apanya? Mereka tuh memaksakan gitu. Sudah pasti mengatakan 3 tambah 3, 7. Sudah selesai. Kita pernah bicarakan waktu itu 3 tambah 3, 7. Loh. Itu kalau soal Isa tentang Yesus ya, Isa Al-Masih, bukan Isa Alaihissalam. Salah, tidak ada gereja Isa Alaihissalam. Isa Al-Masih. Itu bisa kalau yang seperti Lewang kata, Isa dalam Quran, bukan Isa dalam Alkitab. Karena apa? Saya beri contoh. Pangeran Charles, sekarang sudah King Charles ya, jadi Raja Charles. Kalau orang Portugis, dia tidak pernah menyebut Charles. Kalau mereka berbahasa. Mereka nyebutnya Carlos. Bahasa mereka tuh Carlos. Saya dulu, kok Carlos ya? Oh, ya. Charles bahasa Inggris. Terus ibunya, adik Anne Mary itu, apa kakak adiknya Charles ya? Anne Mary. Mereka tidak sebut Anne Mary. Anna Maria. Elizabeth ya, mirip ya, Elizabeth. Nah, tetapi si Carlos yang orang-orang Portugis katanya itu ya sama lahirnya di ini, anaknya si ini, terus Charles yang orang Inggris mengatakan ya memang itu, jadi itu sama. Tapi kalau Isa yang ada di sana ya tidak sama. Ada kawan saya bertanya, wah itu katanya Bangun Nusiana sama, maksudnya ya Bangun Nusiana mempersingkat saja, itu pemikiran mereka adalah itu, pemikiran adalah begini, terserah. Cuma saya katakan begini, sederhananya gini. Terus seperti saya bilang, lain sudah cerita pastikan, saya juga bercerita sama. Isa yang ada di dalam Al-Quran itu bukan Yesus, karena lain. Tetapi Isa yang ini, nah saya baru nanti dapat lagi saya ini ilmu nih. Terima kasih Lea bilang, Isa Alkitab dalam bahasa Arab, ya itu. Nah itu setuju. Itulah memang jadi, apa itu firman? Tuhan kalah bergumul. Kok Tuhan kalah bergumul? Ada si Marapang tadi di netizen itu. Masa Tuhan kalah bergumul? Itu beginilah ya. Ada seorang dulu, zaman dulu ya, artinya tahun-tahun 1900-an, 1940-an. Ada seorang pesilat namanya Tahyekan. Itu dia melawan seseorang, itu main silat. Lalu dia stop. Kamu menang. Udah dia bilang, wah. Tetapi yang dikatakan menang itu waktu dia peluk rumah, dia diam. Orang hebat ini orang hebat. Saya dibilang menang, padahal dia kalau mau tadi saya sudah selesai. Sadar nggak orang-orang? Yakob bergumul dengan Allah. Kan dia pincang.
Loh, kok yang menang pincang? Lah, artinya kan Allah ya udah dah. Allah itu melihat kalau kita mau ilustrasikan sebagai manusia di dunia ini, Allah tuh melihat orang ini berniat sekali, ngotot ya. Ah, sudahlah, dia memang dia oke, kamu menang. Ya kalau mau Allah bisa dia akan jadi debu kok. Bukti dia pincang. Bukan Allah tuh kalah bergumul, Allah menyatakan kamu menang. Iya kan nggak waktu itu si anak Batak yang sekarang sedang di penjara, udah kau menang. Begitu kan si Zuma ingat kan? Padahal si Zuma katakan 3 tambah 3, 8 mungkin. Pada 3 tambah 3, 6. Jadi memang susah berdebat dengan mereka itu. Seperti si siapa tadi kan, kemarin juga Bible palsu. Kalau ada tukang beca, kita tidak menghina tukang beca, tapi orang-orang yang tidak berpendidikan lah, cuma kelas 4 SD. Dia mungkin jadi seorang entah bagaimana, tanahnya ada 100 hektar dijual jadi kaya lah dia, mungkin punya uang 2 triliun. Lalu dia berbicara, Yesus begini. Terus orang percaya saja kan? Menurut ini begini. Berarti Alkitab sekarang itu palsu. Ya, siapa saja mengatakan apa-apa ya udah palsu. Ada seorang ingat nggak lah ya, bahwa sperma itu datang dari dada atau dari mana kan? Terus ada seorang dokter katanya. Terus dokter mana sih? Mereka paling suka ngarang tuh, Le. Apa saja mereka ngarang hoax itu kan banyak sekali itu hanya demi suntik ini. Nah, tetapi kita pun sudah mulai ikut-ikutan bahwa Raja Salman dia akan membangun gereja di mana di Arab begini. Nah, itu juga kan hoax, itu nggak ada seperti itu. Jadi kita sudah mulai norak juga walaupun tidak banyak. Jadi nggak usah niru norak-noraknya mereka lah gitu lah. Padahal tadi saya cuma mau mendengar ini lah, nggak ingin menanggapi, saya mau dengar ini gitu kan. Cuma saya masuk ngomong, jadi saya penasaran. Loh, apa ini si Dani? Saya tidak mengatakan Dani memang enak ya bicara. Dia hanya mengatakan seperti gini. Yaudah, tapi live sudah sanggah semua dan sangat tepat gitu. Ya, sebegitu aja lah. Tapi memang ya nanti di salah-salah ini penistaan. Cuma ini sekali lagi live kemarin tuh waktu itu pernah live itu hampir keceplos langsung orang teriak-teriak. Saya pun kirimkan ke WA, hati-hati jangan dijawab. Hampir saya, tapi kok jangan ngadu ya. Kalau enggak live, mungkin waktu itu tidak ngadu, orang lain yang ngadu. Pesan saya live hati-hati. Pokoknya jangan sampai kejeblos, itu saja lah ya. Itu saja. Oke, terima kasih Terima kasih ya, Pak terima kasih ya, terima kasih. Selamat sore. Siap, selamat sore. Ya, terkadang kawan memang keinginan mereka kita terjerembab dan yang datang nanti bukan mereka, betul kata Pak Moti. Nanti ada gerombolan khusus untuk membuat kegaduhan biar kita langsung segera ditangkap. Tapi sekali lagi saya katakan, saya itu berlindung di bawah Pak sayap Tuhan Yesus Kristus ya. Wah, Yesus kok punya sayap ya, itu kalimat saya ya. Kalau dia mengatakan tidak, jangankan hanya raja batu, Tuhan batu, raja di raja iblis pun tidak akan sanggup mencabut rambutku ini sehelai. Tidak sanggup. Tahun 2011 sudah aku buktikan bagaimana dahsyatnya perlindungan Yesus kepadaku. Semua orang sudah teriak. Semua orang sudah bilang salibkan dia. Oh bukan, penjarakan dia. Penjarakan dia. Semua orang sudah. Aku sudah pasrah, tak bisa apa-apa lagi. Tapi Yesus berkata, tidak, jangan sentuh anakku ini. Maka tidak seujung rambut pun aku disentuh oleh mereka. Setiap mereka datang, aku lebih dahulu pergi. Setiap mereka datang, aku lebih dahulu pergi. Hanya beda-beda, paling lama itu setengah jam pagi hari. Jadi kita berdoalah ya. Memang serigala itu mengaum-ngaum, tapi kita juga tahu kapan saatnya membungkam mulut serigala itu ya. Oke, terima kasih Pak Moti. Sekarang Kek Lampir. Halo Kek Lampir. Selamat sore. Kabarnya suaranya sehat. Silakan. Oh ya, aman lah. Ini duduk udah hampir 2 jam ya Bang. Iya, aduh matilah aku. Tadi aku udah berdiri kok. Ketika aku matikan layar aku berdiri gini. Bah, untuk diingatkan bah. Sudah mulai pegal-pegal ya. Iya.
Iya Bang, ya mungkin udah sembuh itu berarti Bang. Masih ada dikit-dikit keluar, tapi nggak nyeri lagi. Sekarang semenjak habis sakit Bang, wah kayaknya ngantri kali kalau mau ngomong nih. Iya. Udah. Iya, Kalau sang kemarin debater bicara ini kan bahas yang berapi-api, jadi orang semangat. iya. Hmm. Iya. Kemarin aku nonton yang Pak Bom itu sama Nek Lampir. Ya, mantan istri, Ya. Bang. Kalau aku kan kayak Lampir. Oh iya. Pas, silakan. Iya. Aku nonton sedikit ya terakhir sampai habis. Boleh ya Bang kasih ini opini ya Bang ya. Apa yang aku dapat ya. Ya, di dalam berapologet ini Bang, pinter aja nggak cukup Bang. Atau tahu firman Tuhan aja itu nggak cukup. Berkali-kali aku selalu katakan bahwa kalau Abang bilang seringkali bilang ini dunia entertain gitu. Memang harus menarik gitu. Tapi kalau aku bilang apa ya? Cara berbicara pun itu harus pinter gitu. Dan kita juga harus tahu bisa membaca siapa lawan diskusi kita atau debat kita. Kan kita udah tahu lah gimana sepak terjang si Nek Lampir ini. Nek Lampir ini bukan mau berdiskusi, dia cuman mau cari space tembak legal untuk menghujat, gitu. Nah, cuman memang itu mungkin Pak Bom ini ya memang beda Bang, jam terbang Bang. Biasakan rame-rame sama kawan-kawan gitu, tiba-tiba harus head to head misalnya gitu ya. Jadi apa ya? Waktu kita tahu bahwa maksudnya Rifa ini nggak sedang pengen kita menjelaskan dari Alkitab gitu loh. Tidak sedang ingin seperti itu begitu. Jadi benar-benar harus kalau Alkitab bilang, bahasa Alkitab bilang punya hikmat lah gitu. Harus berhikmat lah kalau diskusi atau berdebat ini gitu loh. Ingat kita sedang mencerdaskan. Lalu yang kedua untuk Pak Bom, belajarlah untuk ini taat aturan gitu. Jangan berubah-berubah, tiba-tiba berubah, tiba-tiba minta TikTok gitu. Itu nggak boleh gitu dalam debat. Nanti ditakar orang kita, dilihat orang. Walaupun salah satu keunggulannya kemarin, ya aku juga nggak tahu ya Bang ya. Si Rifa itu suaranya ketiban sama Pak Bom. itu aja yang nilai plusnya. Walaupun di framing, wah aku dikecilkan. Gini. Orang yang selalu berpikiran jelek itu biasanya pelaku gitu. Biasanya sebelumnya dia adalah pelaku sehingga dia bisa berpikir negatif sama orang gitu loh. Ketemu sama Pak Bom yang enggak, saya pendeta. Nih, buka lihat nih gitu kan dia bilang. Artinya kemarin itu memang ya pertolongan Tuhan juga lah Pak Bom itu gitu. Tapi belajarlah Pak Bom untuk lebih sering-sering berdiskusi head to head seperti itu. Ya. Nah, kedua kelebihan Pak Bom, kaget juga aku Bang. Cerewet kalinya Pak Bom ini sebenarnya. Kayak mama-mama. Jadi ketemu si Uni Rifa yang cerewet juga, dihajar juga gitu loh. Lucu kalau aku lihat lucu gitu. Tapi penting sekali untuk kita mengenal siapa lawan kita dan tahu sepak terjangnya gitu untuk berdiskusi ya, sebelum berdiskusi ya, sehingga kita benar-benar tahu lah ini orang memang bertanya ini untuk mencari kebenaran atau
mau framing atau larinya kemana gitu. Kalau kurasa kalau Bang Rudi kan udah tahu, ibaratnya nih si Ripa ngomong ini larinya mau kemana gitu. Nanti dia mau bahas apa abis ini, kan gitu kan. Karena memang kan udah biasa jam terbangnya gitu. Nah, yang ketiga Bang, yang terakhir, Pak Bom bukan cuma masalah. Halo, Bukan suara nggak ada. Iya Bang, Halo. udah ada Bang? Lanjut. Halo Bang. Sudah ada, silakan. Sudah, silakan. Saya percaya, saya percaya berapologet itu bukan cuman mengumpulkan pundi-pundi dari YouTube. Saya percaya juga ada upah gitu. Ada upah yang Tuhan sediakan, walaupun yang kita nggak pernah tahu upahnya apa. Tapi tolonglah Pak Bom, berhentilah untuk sombong, gitu ya. Berhenti untuk sombong, nggak perlu itu. Orang lain bisa nilai, begitu. Makanya dan gimana ya Bang kalau aku bilang ya, itulah jeleknya kalau kita kumpul-kumpul rame-rame begitu Bang. Dan akhirnya nggak ada yang bisa objektif kalau ngasih masukan begitu. Jadi kan kayak kemarin pas terakhir aku lihat Pak Bom itu seperti mencari apa ya? Mencari pembenaran. Kan saya udah bilang gini kan, Menurut kalian gimana? Ya, janganlah temannya yang ditanya. Kalau temannya yang ditanya pasti bagus-bagus dikasih, gitu loh. Nah, tapi kalau Pak Bom selesai berdebat, sudahlah. Simpan untuk Pak Bom sendiri. Saya percaya Pak Bom itu punya apa ya? Punya knowledge yang bertambah ketika berdiskusi atau berdebat, begitu. Ya, yang tadi Bang, nggak bisa sih aku seperti yang tadi ya Bang ya, yang sebelum Pak Dani itu ya, nggak bisa minta tolong Abang ya. Kan dia minta Google kosong, Seraphim Google gitu. kosong. Aku pengen juga sebenarnya Bang. Google kosong, coba. Oke. Ya, Google kosong. Google kosong. Enggak, nanti aku nggak mau ngejelasin apa-apa Bang. Cuman dia pakai Google kosong bilang Seraphim. Google kosong penyembah batu Bang. Nggak mau aku. Atut. Nggak mau. Bukan. Nggak mau. Bukan, artinya gini. Lucu kalau dia pakai Google kosong terus pencet ini. Loh, sekarang mau kita percaya yang itu gitu loh maksudnya. Kalau memang mau apple to apple begitu. Kita juga lihat. Aku nggak akan ngomong apa-apa, cuman Google kosong penyembah batu terus klik gambarnya aja, gambar, nggak usah ngomong. Atut. Iya. Artinya memang Jangan lagi. Maksudnya Nanti gini. kalau kita buat Google kosong Nabi Maniak Sek. Atut. Jangan. Atut. Iya. Aduh. Padahal kita nggak mengarah siapa-siapa ya Bang. Iya, mengarah ke Google Padahal kosong. kita nggak ada. Ya. Iya, mengarah ke Google kosong sesuai seperti ajaran Tuan Guru. Tuan Guru. Tapi itu pun hati mereka tidak akan pernah bisa terima begitu loh. Ya sudah, jadi maksudnya gini, takaran yang ditakarkan misalnya ke lawan debat kita, itu juga harus bisa ditakarkan ke kita kalau ditanya. Begitu. Ya, pertanyaannya siap nggak? Itu aja. Jadi untuk teman-teman Muslim atau seperti Pak Dani tadi ya. Aduh, Pak Dani. Masih aja hukum agama segala macam. Kurang literasi kayaknya Pak Dani. Ya, Pak Dani belajar lagi lah Pak Dani. Cuman aku suka dengan kejujuran Pak Dani. Dia mengakui dia monyet. Sekelas-kelas kera. Aku juga nggak ngerti Bang. Tadi apa maksudnya? Kita nggak bisa menghalangi. Kalau kera itu tidak kulup. Lah, ya kan Abang juga kan nggak menambahkan, nggak mengurangi. Abang cuman oke, terima kasih. Kalau itu yang di ini kan, mungkin maksudnya dia Bang,
maksudnya dia mau katakan bahwa agamanya Bang sesuai dengan teori Darwin, mungkin ya Bang. Mungkin itu yang maksudnya arahnya mau ke situ gitu. Tapi ya sudah, nggak apa-apa kalau dia mau seperti itu, nggak apa-apa. Cuman kan kalau monyet itu kan ada berbagai jenis. Nanti abang coba tanyakan sama Pak Dani, kira-kira Pak Dani jenis yang mana? Simpanse. Mungkin ya. Enggak loh Bang. Simpanse itu masih lebih pintar otaknya daripada Dani. Oke lah, oke. Oke, makasih Bang ya. Sehat terus Bang. Terima kasih Kek Lampir. Kawan-kawan, aku tadi tidak ada menambahi, tidak ada mengurangi. Mengatakan lebih bahwa orang yang tidak disunat itu, katanya orang yang disunat, kera saja itu tidak punya kulub, artinya seperti orang disunat. Masa kita manusia tidak disunat? Kan gitu katanya tadi. Ya, saya tidak bisa menghalangi bahwa Anda menyamakan orang yang tidak berkulub atau orang sunat itu keturunan ker atau golongan ker. Gak bisa kuhalangi kawan. Jujur dia. Gak mungkin lah aku tolak ya keinginan dia jadi kera. Ya biarin aja. Halo Pak O, selamat sore. Silakan tancap gas Pak. Iya Kakak. Selamat sehat. Saya udah dikabarin Selamat teman-teman. sehat, silakan. Iya. Kakak, nanti kalau kepanjangan potong aja nggak apa-apa. Karena ini langsung saya klik tentang Isa Al-Masih karena ada di sejumlah YouTuber juga AO harus menarasikannya karena kebetulan pada tahun 90 awal itu saya teman-teman kebetulan nggak ada kaitan sama yang viral ini. Yang punya gereja Isa Al-Masih itu AO kenal karena kenal di dalam konteks waktu itu kita ada ikut seminar tahun 90 awal dan beliau hari ini sudah umur sekitar 65 atau 67 Bapak itu. Jadi singkat cerita dulu bahwa penamaan gereja itu ya Isa Al-Masih pada tahun 1950 bapaknya teman saya sendiri udah usia 67-an hari ini. Maka singkat cerita dia adalah seorang aparatur ya, seorang CPM pensiunan tahun 1950 dan mempunyai kolega temannya, jadi ada sekitar 5 orang itu adalah pendiri gereja Isa Al-Masih tersebut. Sedikit sejarahnya adalah dia ini bekas tentara, yang satunya saya tidak sebut nama dan saya sebut beliau punya farm lah begitu ya, namanya punya farm tapi bukan dari Sumatera bukan. Ya, lalu kenalan dengan orang keempat ini adalah orang etnis Tionghoa. Ya, dari sinilah berangkat ada gereja Isa Al-Masih. Awalnya adalah gereja tersebut adalah melayani liturgi dengan bahasa Mandarin. Itu nama gerejanya adalah Lingsing Kwe. Awalnya ada di kota Semarang. Masa Bung Karno, lalu dilanjutkan oleh pada masa Harto, itu seluruh bahasa asing harus diganti. Apapun itu, termasuk nama gereja, apalagi nama restoran, suka lihat kan pelang-pelang nama begitu pakai bahasa asing, terus PT company perusahaan itu pakai bahasa asing. Kebetulan saya di depan mata saya sendiri pada hari itu awal 90-an pada zaman Presiden Pak Harto itu sampai dulu kita bilang polisi sabara ya, itu dengan timnya kalau sudah dikasih peringatan nama-nama asing itu 1 kali, 2 kali, 3 kali nggak mau itu ditarik pakai tambang supaya roboh itu pelang-pelang advertising, pelang-pelang iklan itu bahasa asing. Maka dengan kelima orang beliau ini yang punya gereja di kota Semarang bernama Lingsing Kwe dengan pelayanan bahasa Mandarin, lalu harus di-Indonesiakan semua. Nah, kosakata Isa Al-Masih adalah kosakata yang tersedia menjadi perbendaharaan bahasa Indonesia pada hari itu. Ya, ISA ALMASIH. Jangan lupa, ini adalah perbendaharaan kata bahasa Indonesia yang tersedia di negara Republik Indonesia. Ini adalah huruf Latin alfabet. Jadi jangan ditarik kemana-mana dulu ini tentang Isa. Jangan masih. Ini bahasa Indonesia. Nah, orang tidak sadar, ternyata pada hari itu menganggap Yesus itu, kosakata Yesus itu sebetulnya. Maka pada saat kalau dipakai itu masih digolongkan bahasa asing.
pada hari itu. Ya, gerejanya gereja awal itu ada di Kota Semarang, lalu dilanjutkan dan di Jakarta Pusat dekat STT Jakarta di sebelah ya silakan Google sendiri, itu Jalan Cikini, itu yang di dekat hooknya itu ada bioskop ya, di dekat Jalan Pegangsaan Barat, itu Jalan Cikininya gitu. Jadi di tengahnya ada rel kereta, ini ada gereja Isa Al-Masih itu, terus di sebelahnya ada tadi bioskop, lalu di sini ada perapatan, di sininya nanti ada STT Jakarta, di sininya rumah sakit PGI Cikini yang terkenal itu. Nah, demikianlah kisahnya mengapa menggunakan nama Isa Al-Masih. Jadi permasalahannya adalah semua pihak sebetulnya kebaperan tentang Isa ini adalah milik bahasa asing. Silakan saja kalau telinga kita mendengarkan itu. Namun ini termasuklah dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia dengan huruf Latin. Saya sambung sedikit tentang bahasa Indonesia. Saya tahulah, kita memang kalau dari awal selalu mengatakan Isa dan Yesus itu berbeda. Betul. Di manakah perbedaannya? Adalah di kisah riwayat sejarah tentang sang Isa itu, tentang Yesus itu. Itu konteksnya di situ, riwayat. Karena kita itu selalu berangkat metode tata kelola beriman kita dari peristiwa kelahiran di Bethlehem, mati di atas kayu salib, Golgota, dikuburkan dan bangkit. Itu adalah perjalanan sang Mesias. Dan di situ pengenapan daripada jalan selamatan untuk seluruh umat manusia di dunia. Saya tambahkan sedikit karena mumpung lagi berbicara tentang bahasa Indonesia, ini jangan lupa itu adalah Isa, ISA, termasuk juga Al-Masihnya. Sorry, spidol saya habis. Dan juga ini, saya bertanya pada teman debaters yang sudah malang melintang berdiskusi dengan berbagai RT, ada RT Gang Buntu, ada RT apapun itu saya tidak tahu semuanya. Namun ini adalah perbendaharaan kata bahasa Indonesia, ya toh, A B C D E adalah alfabet Latin. Saya bertanya kepada yang pakar tentang perdebat. Ini kan A, L, L, A, H, Latin, alfabet Indonesia, dan pemerintahan kita sebagai salah satu kosakata yang tersedia di perbendaharaan kata bahasa Indonesia. Pertanyaannya, apakah ada makna teologisnya dengan alfabet Latin? Apakah ada makna agamisnya? Apakah ada makna rohaninya? A, L, L, A, H. Setahu saya, wajib dengan apa itu namanya alfabetnya. Ya saya nggak mengerti bahasa RT sana, itu apa hurufnya itu. Bukan demikian. Kalau nggak salah kan hurufnya yang dari kanan ke kiri lah begitu loh. Maaf ya saya tidak tahu itu apa nama. Yeah. Namun apakah ada makna teologisnya? Gitu loh Paman. Mau tektokan atau gimana silakan. Ya. Enggak, silakan Pak. Aku udah ngerti bahwa itu kan bahasanya bahasa Latin bukan bahasa Arab. Yang mengandung makna teologis itu kan yang bahasa Arab. Yang bahasa betul, Indonesia karena ini gugur. Iya. Betul. Saya mau buktikan lagi. Memang banyak kekeliruan. Saya juga lagi mau mereaksi suatu YouTube channel yang mencampur adukan tentang metode tata kelola beriman agama Yahudi dengan metode tata kelola beriman agama Kristen. Itu sangat keliru. Karena begini, kita harus akui di agama nenek moyang kita itu wajib menggunakan bahasa Ibrani. Maaf kata, mungkin ada agama-agama selanjutnya mencontoh metode itu. Memang di dalam bahasa, memang di dalam agama Jews itu wajib menggunakan bahasa Hebrew. Maka gugurlah doa-doa di dalam agama Yahudi bila mana tidak diucapkan dengan bahasa Hebrew. Saya tidak tahu siapa yang contoh, siapa yang contek. Ya, nah salah satunya adalah yang saya mau sharingkan di sini adalah memang ini sudah terlampau banyak kekeliruan dan segala pihak menggorengnya termasuk pihak Kristen sendiri memang keliru dalam konteks bahkan khusus yaitu nama gereja Isa Al-Masih tersebut. Jadi demikian sejarah daripada itu, tidak ada maksud apa-apa juga sampai saya ya sulit saya berbicara ya karena saya tidak punya ruang begitu. Jadi konteks-konteks ini siapapun pihak harus sadar. Namun memang betul kalau seandainya kata Paman Debatas mengatakan Isa itu beda dengan Yesus, ya betul lah, itu kan obrolan. Namun pada saat ada yang mau menggali lagi lebih dalam, ayo kita kritisi. Inilah hal-hal poin-poin yang dapat mengkritisinya. Begitu, bahwa ini adalah perbendaharaan kata bahasa Indonesia dengan huruf Latin alfabet. Kalau ada yang mau membantah, saya tahu. Nanti ambil rujukannya dari bahasa asli, bahasa apa. Jangan lupa, bahasa-bahasa asli itu yang tadi dikatakan Om Debaters. Wajib dengan letternya orang sana.
wajib dengan letternya perbendaharaan kata orang sana. Namun ini adalah sudah jatuh di dalam Indonesia. Itu dia yang terpenting penekanannya, termasuk sebetulnya. Namun karena kita tidak mempunyai kitab suci KUHP, maka kita harus berpikir ulang 12 kali. Karena kan saya tidak agama yang memiliki kitab suci KUHP, jadi agak berbeda di sini. Ya jadi gitu, Pak Batas. Saya saya sampai ngebrand sebetulnya saya ada 2 poin tadi, kalau saya boleh mundur sekitar 2 menit 3 menit lalu tadi membahas apa, saya jadi lupa. Mudah-mudahan saya boleh lagi masuk suatu ketika di YouTube channel. Karena AO apa itu namanya? Mandek. Saya bicara sama Parianto bilang, "Oh, ini dong, bilang iya. Waktu itu ada kita mau bikin hadiah Natal, kan YouTube saya kecil. Sampai dong sama Om Debat tadi tidak dipromoin. Terus rupanya mana mau nyampein, kagak disampein. Kita nggak jumpa lagi deh sampai setelah Natal tahun baru ini. Ya masa mau ngandelin YouTube channel AO, YouTube channel AO sepi, Om. Oke, sampai ketemu ya, tapi tolong Om. Siap. Om Debaters, karena ini penting. Karena tahu. Karena banyak sekali YouTuber besar yang subscribernya ratusan ribu, bahkan berkata sekali nggak mengerti akan olahan ini, Om. Wajib letternya, apa sih, Om? Letter yang tulis kanan ke kiri lah, gitu. Oke, terima kasih ya, saya diajak obrol ya. Sampai jumpa ya. Terima kasih Pak AO. Ya, terima kasih ya. Kawan-kawan, Pak AO sekarang menyampaikan sesuatu dan saya juga baru sadar bahwa Allah dalam tulisan Latin itu tidak ada urusannya dengan bahasa Arab. Bahasa Arab itu begini-begini dari kanan ke kiri itu, kawan. Jadi tidak ada kandungan teologis apa-apa, itu sudah jadi bahasa Indonesia. Ya. Karena orang Arab tidak mengenal tulisan Latin. Dia mengenal tulisan kayak apa itu, bengkok-bengkok itu. Kalau tulisan apa kan kayak paku kan ya. Tulisan Arab lah. Mana ada huruf A di dalam Arab itu? Allah gitu, nggak ada. Tapi kalau mengenai pengucapannya mereka ya begitu. Dan benar, itu kan sudah diadopsi atau diambil menjadi bahasa Indonesia yang huruf Latin. Yang huruf Arab itu baru nggak boleh. Maka di Bible Indonesia sebenarnya tidak perlu dihapus kata Allah. Karena itu sudah pernah aku katakan, kan unsur serapan yang di tahun 1972 EYDE. EYD, ejaan yang disempurnakan. Jadi tidak ada no problemo, kecuali di dalam Bible ditulis huruf Arabnya itu baru nggak boleh. Terima kasih Pak AO sudah mengingatkan. Dan ya ini sederhana tapi sangat menggigit, mantap. Halo Domba Suci, tancap gas, silakan Domba Suci, mikrofonnya dihidupkan. Ya, terima kasih Lai. Jadi saya mau tanggapi Pak Dani saja Lai. Menurut Lai ada keanehan nggak tadi waktu Pak Dani menyinggung masalah monyet? Nah, coba saya uji dulu Lai. Ya, apa? Ada keanehan bahwa dia bangga jadi monyet. Oke, itu mungkin salah satu Lai. Nah, ada Domba Suci temukan satu keanehan lah ya. Nah, apa kan tuh? tadi dia membahas monyet dan membahas alat vital seekor hewan yang bernama monyet. Nah, coba lah ya pikirkan. Ternyata Pak Dan ini mengamati alat kelamin monyet. Ya, nah itu satu poinnya. Dan jadi pakar kelamin monyet nanti dia. Dan begini juga lah ya. Saya saja pribadi lah ya. Ada saya punya hewan peliharaan, ada kambing, ada kucing, ada anjing, dan hewan-hewan lainnya. Saya sama sekali tidak pernah terpikir untuk mengamati alat kelaminnya. Tapi ini sangat luar biasa. Monyet spesialisasi pengamat kelamin dia itu. Iya, dan herannya lah ya, dia bisa mengamati sampai ke kulupnya. Itu yang luar biasa lah ya. Iya. Itu inti-intinya gini, kulupnya monyet itu hanya bisa muncul kalau anunya hidup lah ya. Kalau enggak hidup tidak akan muncul itu kulup lah ya. Ya makanya saya salut sama Pak Dani karena memang dia sudah sangat luar biasa ya, pengamat. Dan
ini lagi lah, saya mau hubungkan satu. Ternyata lah, ada suatu penyakit gangguan mental itu bernama kelainan seksual terhadap hewan lah. Nah, ini secara ini ya, literatur ya. Namanya ada zoofilia dan bestiality. Nah, zoofilia itu adalah penyimpangan berupa pelaku memiliki kepuasan usai melakukan aktivitas seksual dengan hewan. Yang kedua, bestiality, penyimpangan seksual dengan ciri pelaku mendapat kepuasan seksual hanya ketika berhubungan badan dengan binatang. Nah, kita kembali ke penjelasan zoofilia. Ya, zoofilia. Zoofilia kan begini lah ya penjelasannya. Nah, pelaku memiliki kepuasan usai melakukan aktivitas seksual dengan hewan. Nah, aktivitas seksual dengan hewan, kalau kita merunut atau melihat ke aktivitas, apa yang dinamakan aktivitas dengan hewan, nah, saya ambil di sini dari gejala-gejala pedofilia. Nah, di situ ada dibilang suka memperhatikan anak-anak yang menjadi target. Nah, artinya di situ itu adalah salah satu aktivitas. Suka memperhatikan anak-anak yang menjadi target. Nah, kalau kita bawa tadi ke hewan, suka memperhatikan atau memperhatikan alat kelamin hewan, itu adalah aktivitas seksual lah. Nah, makanya saya tidak tahu apakah Pak Dani mengidap zoofilia yang merupakan penyimpangan berupa ada hasrat usai melakukan aktivitas seksual. Aktivitas seksual itu melihat lah ya, kita memandang lawan jenis atau hewan itu namanya aktivitas seksual. Nah, itu saya tidak tahu. Pak Dani lah yang bisa memeriksakan ke rumah sakit atau ke dokter hewan. Nah, seperti itulah ya. Ya. Oke, terima kasih dong Mbak Suci ya. Oke, selamat sore ya. Jadi kawan-kawan, kalau kita teliti, makanya setiap orang bicara harus kita simak dan teliti pembicaranya. Ternyata selain Pak Dani bangga menjadi monyet, juga dia pengamat kelamin binatang. Aduh, dan dikembangkan menjadi pemilik kelainan seksual terhadap hewan. Ya bisa jadilah. Oke lah kawan-kawan, sudah 2 jam 12 menit. Saya mau istirahat dulu ya, pantat sudah nggak karu-karuan. Tadi saya sudah berdiri-berdiri sih, tapi ini sudah nggak enak pinggangnya karena bekas suntikan di pinggang itu. Mau pegel-pegel kawan, aduh udahlah. Oke, terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton video ini. Terima kasih kepada semua orang yang sudah berbaik hati memberikan super stiker. Ada satu orang, lupa siapa tapi lupa aku tadi menampilkannya. Dan terima kasih yang nonton iklan, terima kasih yang komentar, terima kasih yang sudah di live chat. Pokoknya semua deh. Terima kasih, sampai jumpa. Salam sang debaters.